Beliau bersabda, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu maha indah, maha luar biasa keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbul jamal, cinta kepada keindahan. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak pantas mukmin lelaki, mukmin perempuan kalau Allah dan Rasulnya udah putuskan sesuatu perkara pakai milih-milih lagi, enggak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kiai Haji Nurul Hadi LC yang kami hormati, serta segenap para pengurus dan segenap para jamaah calon penghuni surga yang kami hormati. Alhamdulillah pada saat ini kita dapat berkumpul bersama di pengajian. Semoga ringan langkah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, marilah kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, sekaligus kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan para orang tua kita, keluarga, saudara, guru dan jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah, semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, barangkali pada saat ini ada jamaah yang sedang sakit, semoga segala penyakitnya segera diangkat oleh Allah, kesehatannya segera dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah, semoga jamaah yang hadir pada pengajian ini Allah dapat mengumpulkan kita di akhirat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hadini as-solihan as'alukal ijabah wa ila hadratin nabiyil mustafa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihil kiram syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah, marilah kita bersama-sama membaca doa awal belajar. Semoga kita dibukakan ilmu oleh Allah dan diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilai wala tansanihi ya rabbal alamin. Bismillahilladzi
wabarakatuh. Atau kita akan menyimak pengajian waktu dan segala kesempatan kami persilakan kepada Syekhul Mukarram Kiai Haji Muhammad Nurul Amin Rasi. Al-Yatafadhal masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para jamaah Masjid Jami'ul Falah rahimahullah, para jamaah Majlis Ta'lim Yayasan Sanur Rijal Masjid rahimahullah, khususnya pada seluruh pengurus masjid dan seluruh pengurus yayasan, mulai dari pembina, pengurus inti dan pengawas. Semoga kita semua diberikan rezeki Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dijadikan menjadi hamba Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita akan melanjutkan pengajian kemarin tentang nasihat ke-9, yaitu fil kashfi wal musyahadah, di dalam menerangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka tabir-tabir keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wal musyahadah, dan bisa menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bapak-bapak, ibu-ibu membawa kitabnya, terjemahannya mungkin bisa dibuka halaman 31. Kemarin kita telah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk hamba-hamba yang soleh, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala ada dua. Wahya alal kismain, yaitu jalalullah wa jamalullah. Yang pertama adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah SAW ketika sholat itu dalam hatinya sangat bergetar, sangat khusyuk sekali karena melihat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang jamalullah, keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Beliau bersabda, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu maha indah, maha luar biasa keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbul jamal, cinta kepada keindahan. Maka kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Amma musyahadatul jamal fahiya tahallul qulub bil anwar wasurur wal altaf. Yang kedua, pembagian yang kedua adalah amma musyahadatul jamal. Adapun menyaksikan keindahannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah tahallul qulub bil anwar wasurur. Ketika kita bisa melihat
keindahannya Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anwar, cahaya-cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa melihat keindahannya Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan bercahaya. Seperti masjid ini, nurul falah, cahayanya kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita sudah bisa melihat keindahannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan cahaya untuk hati kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wasururi, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa melihat keindahan Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan bahagia. Seperti ini, seperti melihat keindahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ilmu. Ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melihat kumpulan orang iman, kumpulan orang yang cinta kepada Allah di masjid, itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid itu adalah syiarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang memuliakan syiarnya Allah itu termasuk min taqwal qulub, termasuk hati-hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan solusi, jalan keluar untuk seluruh urusan hidupnya. Jadi orang yang bertakwa itu hatinya akan bahagia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka untuk kita semua. Semoga kita semua, seluruh jamaah Majelis Taklim ini diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan rezeki yang banyak yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal altaf, dan Allah akan memberikan kasih sayang yang lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal ghafurur syakur. Sesungguhnya Allah itu latif, maha lembut. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi ketika kita bisa melihat keindahannya Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal kalamil ladzid, dan Allah akan memberikan kita firman yang lezat. Ada satu cerita dari ulama Hadramaut, Tarim, Yaman, tempat Al-Fakir Allah taala belajar dulu di Yaman. Itu salah satu habib ketika membaca Quran, itu di mulutnya terasa manis. Manisnya lebih manis daripada madu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keindahannya kepada hambanya, maka habib tersebut itu ketika baca Quran itu seperti meminum madu. Sehingga ketika di bulan Ramadan itu tidak mau baca Quran. Karena apa? Karena takut batal. Ketika di bulan Ramadan, habib tersebut itu membaca Quran di malam hari. Supaya apa? Karena takut di siang harinya batal. Gitu. Ketika di bulan Ramadan, beliau baca Qurannya di malam hari. Kalau siang hari itu takut puasanya batal. Itu saking nikmatnya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi Al-Quran itu bagi orang yang telah dibukakan hijabnya itu terasa manis, lebih manis daripada madu. Itu. Sehingga kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu membaca firman Allah seperti membaca buku, membaca novel, sehingga di mulutnya itu terasa manis. Semoga kita semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli Al-Qur'an, ahli membaca Al-Qur'an, sehingga ketika membaca Quran itu lidah kita bisa merasakan nikmatnya madu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wal haditsil anis, pembicaraan yang romantis. Ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita jamalullah, keindahannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan indahnya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika di Bukit Tursina, itu Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Julukannya adalah Kalimullah, orang yang bisa berbicara, bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ketika Allah sudah membukakan keindahannya, maka orang tersebut akan merasakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di tahajud, di sepertiga terakhir daripada malam, itu adalah malam yang romantis bagi hamba dan Tuhannya yang dicintai. Ketika Allah sudah memberikan cahaya di dalam hatinya, maka Allah akan membangunkan orang tersebut di sepertiga malam yang terakhir sebelum sholat subuh. Itu waktu yang luar biasa. Wabil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu di waktu sahur itu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat menghadap Allah. Bahkan Rasulullah itu ketika salat malam kakinya bengkak. Mengapa? Karena sudah dibukakan pintu keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas bahwa Rasulullah suatu saat itu ketika jamaah, di depannya ada pohon dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiba-tiba Rasulullah maju. Untuk apa maju? Ingin mengambil buah yang berada di depannya. Karena Allah sudah bukan jamalnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada salat itu Rasulullah SAW melihat pohon dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengen ngambil, ternyata kembali lagi. Mengapa kembali? Karena masih sholat. Masih sholat. Sahabatnya di belakang bingung. Ya Rasulullah, setelah sholat ini, ya Rasulullah, mengapa engkau maju? Kemudian kembali mundur lagi. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya ketika tengah-tengah sholat saya melihat pohon di surga, yang mana di pohon tersebut ada buah yang sangat manis, dan saya ingin memakannya. Tetapi saya ingat masih di dunia. Masih di dunia. Masih di dunia. Kemudian kata Rasulullah, seandainya buah tersebut saya ambil, niscaya buah tersebut tidak akan habis sampai hari kiamat. Itu karena salah satu sifat cirinya surga itu khalidina fiha abada, selama-lamanya. Ketika kita masuk surga bersama Rasulullah SAW, niscaya masuk surganya itu selama-lamanya. Ya, semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal bisyarah bil mawahib jisam wal manazil aliyah. Ketika Allah membukakan keindahannya, maka kita akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Bil mawahib al jisam, pemberian yang sangat besar. Wal manazil al aliyah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal qurbu minhu azza wajal mimma sayaulu amruhum ilallah, dan kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa jaffa bihil qalam min aqsamihim fi sabiqid duhur fadlan minhu wa rahmah, dan Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya sehingga dosanya bersih dari kesalahan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa isbata minhu lahum fid dunya ila bulughil ajal wa huwal maqdur, dan Allah akan menetapkan untuknya di dunia sampai hari kiamat menjadi hamba-hamba yang dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita mengaji termasuk jamalullah, termasuk keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak membukakan keindahan, kita nggak mungkin hadir di sini. Karena salah satu keindahan Allah itu adalah menghadiri majlis ilmu. Hudurul majlis ilmu khairum min alfi rakaah. Menghadiri majlis ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Siapa yang bisa sholat 1000 rakaat? Sholat tarawih aja sudah capek ya. Apalagi 1000 rakaat.
ketika kita menghadiri majlis ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Indahnya majlis ilmu ini, indahnya jamalullah di sini. Ketika Allah sudah membukakan keindahannya, maka hadirnya majlis ilmu itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Kemudian lebih baik daripada menghadiri atau menguburkan jenazah itu, yang mana tiap menghadiri 1000 jenazah, yang mana setiap satu orang itu diberi pahala 2 gunung emas. Bukan gunung saja tapi gunung emas. Nah, ini 2, satu orang 2. Ini berapa? 1000. Berarti 1000 kali 2 2000. Nah, itu. Jadi menjadi orang yang paling kaya di dunia. Jadi orang yang menghadiri majlis ilmu itu termasuk golongan orang yang kaya. Kaya hatinya, kaya rizkinya, kaya seluruh karena mendapatkan keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketiga adalah menjenguk orang yang sakit. 1000 orang sakit, yang mana ketika kita menjenguk satu orang saja itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 1000, itu berarti 1000 kali lipat. Makanya ketika di majlis ilmu itu banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa kita itu dikabulkan 1000 kali lipat. Ya, semoga kita semua diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai ya, lanjut. Ya. Kemudian li'alla yafrutu bihim al-mahabba min siddati sauqi ila Allah fatanfatiru marairuhum. Itu ketika kita dibukakan keindahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita melihat orang yang, ya misal jika kita melihat orang yang ganteng atau orang yang cantik, itu kita semakin cinta kepada orang tersebut. Atau melihat pemandangan yang indah, laut yang indah sekali, sungai atau air terjun yang indah, ketika kita melihatnya kita semakin cinta, semakin bahagia hati kita. Itu kejadian untuk orang yang dibukakan pintu hijab keindahan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita lihat semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW ketika hatinya sedih itu idza hasabahu amr fa amara bis shalah. Ketika hatinya sedih, maka Rasulullah langsung sholat. Mengapa? Karena sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari kemaksiatan dan kemungkaran. Itu. Ketika Rasulullah dalam keadaan susah, sedih, maka Rasulullah langsung sholat. Disebutkan dalam kitab ini, arihna ya Bilal bil iqamah linadkhula fis shalah. Ketika Rasulullah dalam keadaan sedih, maka berkata kepada Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, ini adalah sahabatnya Rasulullah yang mana sandalnya itu sudah masuk surga duluan. Jadi orang yang sandalnya masuk surga duluan adalah Sayyidina Bilal bin Abi Rabah yang menjadi adzan, menjadi muadzin ya, muadzin di Masjid Nabawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu saat ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu mendengar suara berjalannya seseorang. Ketika di surga, Rasulullah SAW tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa itu kira-kira itu? Sandalnya siapa itu? Kemudian malaikat Jibril menjawab, sesungguhnya sandal tersebut atau orang tersebut adalah sahabatmu, yaitu sahabat Bilal bin Abi Rabah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, mengapa kok bisa seperti itu? Kemudian malaikat Jibril menjawab, sesungguhnya sahabatmu ini ketika habis wudhu dan masuk masjid itu sholat 2 rakaat. Jadi itu kelebihan sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sandalnya saja itu sudah masuk duluan di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Rasulullah dalam keadaan sedih, maka memanggil sahabatnya itu, Sayyidina Bilal. Ya Bilal, arihna ya Bilal bil iqamah. Coba mari kita sholat jamaah. Iqamah, adzan, kemudian iqamah, kemudian kita sholat. Karena sholat itu membuat kita bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juz 2 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin." Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan bis-sabri, dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan as-shalah. Karena salat itu adalah Mi'rajul mu'min, sowan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sholat kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa julat qurratu aini fis shalah." Allah menjadikan kedua mata saya, kata Rasulullah SAW, itu dingin di dalam sholat. Nah, ketika sholat Rasulullah itu dalam keadaan senang, bahagia karena bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sholat itu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah itu mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya orang yang beriman. Kalau Rasulullah Isra Mi'raj ke langit. Nah, kalau kita ya sholat. Karena Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada pembuluh nadi darah kita. Itu bukan pembuluh darah tapi lebih dekat. Pembuluh darah ini dekat, lebih dekat dari itu. Ini dekat apa sangat dekat ini? Sangat dekat. Itu lebih dekat lagi. Lebih sangat-sangat dekat. Jadi Allah itu lebih sangat-sangat dekat dengan hambanya itu. Makanya ketika kita sholat, hendaknya kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu sangat dekat dengan kita. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan cinta kepada keindahan. Makanya kita sholat pakai peci, pakai takwa, baju takwa. Ini takwa ini termasuk syiarnya Wali Songo. Takwa artinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak bertakwa enggak mungkin pakai baju takwa. Jadi tanda orang yang bertakwa itu adalah pakai baju takwa. Karena sebaik-baik baju adalah libasut takwa. Sebaik-baik baju adalah baju yang terbuat dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi salah satu syiarnya Wali Songo itu baju takwa. Di Arab enggak ada baju takwa, yang ada jubah. Kalau di sini dipotong jadi dua itu. Yaitu salah satu syiarnya Wali Songo itu. Karena sebaik-baik baju adalah baju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menghadap Allah yang Maha Indah, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ketika kita masuk masjid hendaknya pakai baju yang paling indah, paling bersih, karena Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Semoga kita semua senantiasa diberi keindahan dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan Rasulullah sendiri itu adalah makhluk yang paling indah, itu makhluk yang paling indah. Nabi Yusuf pun kalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu adalah abul ruh. Ruh kita itu dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nurnya Nabi Muhammad itu adalah dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua ini, ayah kita semua adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana anta syamsun anta badrun. Engkau adalah matahari. Saking indahnya itu seperti matahari. Bahkan matahari itu aslinya kalah. Matahari itu dari cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta badrun. Engkau adalah bulan purnama yang indah.
dan matahari dan bulan itu dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita semua dibukakan pintu indahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, di alam barzakh dan lebih-lebih di akhirat. Semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Cek 1 2 3. Para jamaah memasuki tanya jawab. Silahkan jamaah yang ingin bertanya, bapak-bapak ataupun ibu-ibu, monggo silahkan. Atau kami dulu Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari jamaah ibu-ibu yang datang via WA, namun di luar tema Pak Kiai. Ya. Bagaimana kalau orang muslim meninggal dikuburkan pakai peti, jadi badannya itu tidak disentuhkan dengan tanah, apakah orang tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus ini. Apakah orang yang dikuburkan itu pakai peti, apakah boleh hukumnya? Dalam fikih hendaknya ketika dikuburkan itu tanpa peti. Hukum asalnya itu langsung saja pakai kafan, langsung dimasukkan ke dalam kuburan, dalam makom. Nah, itu hukum asalnya seperti itu. Jadi hendaknya kalau orang muslim meninggal dalam agama Islam itu langsung dikuburkan dalam kuburan tanpa pakai peti. Itu yang hukum asalnya. Tetapi ketika darurat hukumnya boleh, tapi daruratnya itu harus dengan izin dokter. Kalau nggak ada izin dokter misalnya akan menular, nah itu boleh pakai peti. Kalau tidak menular maka harus dengan kain kafan, tanpa ada adanya peti itu. Jadi hukum asalnya hendaknya bagi setiap orang yang beriman itu dikuburkan langsung dengan kain kafan, bukan pakai peti, karena hukumnya nggak boleh. Yang boleh dengan kain kafan itu. Kalau peti itu darurat hukumnya boleh. Seperti orang yang makan bangkai, misalnya di hutan nggak ada makanan kecuali bangkai hewan yang belum disembelih, itu boleh makan secukupnya, nggak boleh semuanya dimakan sampai kenyang. Saddur romak, pokoknya laparnya hilang, itu harus berhenti. Itu namanya darurat. Jadi jawabannya orang yang dikuburkan itu harus dengan kain kafan, nggak boleh pakai peti. Wallahu alam bishawab. Terima kasih. Monggo silahkan, masih ada yang bertanya. Sebentar, dari Al Ikhlas. Monggo. Mau tanya masalah pahala yang orang yang menghadiri masalah majlis taim, adanya tadi 1000 rakaat. Mungkin ada alasannya karena orang yang menghadiri masjid taim mungkin banyak. Dan mungkin yang mendapatkan itu yang gimana, sedangkan yang menghadiri masjid taim mungkin ada yang begini pakai langsung tidur. Ya, ada juga yang begini pakai ini selfie maksudnya. Itu maksudnya gimana? Yang apakah tetap mendapatkan 1000 rakaat apa muspro atau mendapatkan lainnya? Yang kedua, di mana nanti setelah umpamanya ini Pak Kiai ada di dalam surga Firdaus ya. Saya maunya di surga Aden. Kebetulan ini Pak Kiai. Kebetulan saya itu ingin silaturahim sama Pak Kiai. Sedangkan Pak Kiai di sana kan banyak sekali ya kenikmatan. Ya, umpamanya saya kebenaran saya tetangganya dengan Pak Ustadz ini mau ngajak ke Pak Kiai.
mau bawa oleh-olehnya bingung, ini oleh-olehnya apa ini, sedangkan dipakai kan ada semua, sedangkan dibawa apa surga itu mungkin lebih rendah kan, mau bawanya apa, ada semuanya. Itu yang pertama. Terus ketika bertemu, nah, ketika bertemu itu ucapan salam apakah masih berlaku? Itu Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Ada dua pertanyaan yang masuk. Yang pertama adalah tentang keutamaan menghadiri majlis ilmu. Huduru majlis ilmu khairum min alfi rakaah. Apakah semua orang yang menghadiri majlis ilmu itu dapat semua? Walaupun dengan keadaan apapun, apakah dapat semua? Maka jawabannya, kita husnudzon dan yakin kepada Allah semua yang hadir ini mendapatkan keutamaan hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi hendaknya kita pertama sebagai muslim, sebagai orang yang beriman itu husnudzon kepada saudara-saudara kita, semoga semuanya ini dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, semoga yang hadir ini itu semoga dapat pahalanya ini. Jadi sebagai muslim, sebagai saudara seiman dan seagama, itu hendaknya kita husnudzon itu untuk saudara yang sesama yang hadir di masjid ini, khususnya dan di mana saja. Kemudian karena yang wajib itu adalah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang wajib itu adalah mencarinya. Paham nggak paham itu nggak bukan sesuatu yang wajib. Yang wajib adalah mencarinya. Karena pemahaman kita paham, kita tahu itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita itu mencarinya, belajarnya itu. Jadi di banyak hadis itu yang menjadi kewajiban adalah hadirnya, belajarnya. Itu kalau paham itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajib adalah thalabul ilminya. Fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Muslim yang laki-laki ataupun muslim yang perempuan. Kemudian man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan ayyu'allimahu kana lahu ka'ajri hajitamin. Barang siapa yang pergi ke masjid yang mana dia tidak ingin kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajar kebaikan, maka pahalanya seperti ibadah haji yang sempurna. Ini dalam hadis yata'allam, bukan yatafaham. Jadi yang wajib itu adalah belajarnya. Maka barang siapa yang pergi ke masjid itu niatnya untuk belajar ilmu atau mengajar ilmu, maka pahalanya seperti ibadah haji yang sempurna. Jadi yang wajib adalah belajarnya. Kemudian ketika jadi hadirnya sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat. Kemudian ketika setelah belajar itu dia riya, ujub, selfie. Kalau niatnya riya, maka Allah akan menghapus. Jadi pertama pasti dapatnya. Ketika tidak ikhlas karena Allah, maka dihapus lagi oleh Allah. Jadi kalau bisa itu ya kita niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dapat. Sehingga kita istiqomah saja. Istiqomah sampai pulang, sampai ke rumah, kalau bisa diajarkan. Barang siapa yang mengajarkan ilmu kepada satu orang saja itu khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang mengajarkan ilmu, misalnya ke saudara, orang tua, satu saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bill Gates kalah, Elon Musk kalah, yang punya mobil Tesla, mobil listrik, yang hartanya 4.000 triliun, itu kalah orang yang mengajarkan ilmu untuk satu orang saja. Itu. Jadi jawabannya yang pertama adalah semuanya pasti dapat, kecuali orang yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua tentang apa tadi? Tentang dua apa tadi? Oleh-oleh ya di surga. Yang kedua adalah tentang oleh-oleh di surga. Maka yang pertama jawabannya orang yang ahli surga itu ucapannya salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi semuanya ucapannya adalah salam, perdamaian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita saling bertemu itu saling salam, itu masih ada dan itu akan selamanya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bertemu disunahkan untuk membaca salam karena itu adalah ucapan penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah kita bisa saling berikan? Ya bisa. Karena semuanya otomatis. Pengen sate langsung ada. Pengen nasi padang langsung ada. Pengen duren langsung ada. Pengen pesawat, pengen mobil langsung ada itu. Jadi langsung ada. Yang beda antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita cinta kepada Allah, semakin banyak kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi perbedaan itu adalah melihat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahlan wa sahlan ke Pak Haji Sofyan SHMH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan satu lagi pertanyaan. Terima kasih kepada Pak Ustadz Didin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adison dari Jamaah Masjid Nur Jannah. Cuma ingin bertanya sedikit kepada Pak Kiai yang mengenai baju takwa tadi. Bagaimana baiknya kita yang namanya jamaah atau mungkin beribadah berpakaian baju kaos atau celana panjang untuk mengimami jamaah dalam sholat berjamaah di masjid. Apakah itu boleh atau tidak? Dan juga dalam sholat, apakah itu masih dibenarkan kita berpakaian baju ya mungkin singlet atau pakaian dalam atau baju kaos? Itu bagaimana? Terima kasih. Baiknya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan ke Pak Kiai Haji. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir. Apakah boleh orang yang pertama, Allahu Jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, cinta kepada keindahan. Nah, hendaknya kita setiap sholat itu pakai yang terbaik, pakaian yang terbaik. Walaupun di fikih itu batas aurat itu baina surra wa rukbah yang kemarin diterangkan oleh Pak Kiai, itu aurat laki-laki antara pusar dan lutut itu. Tetapi kita sebagai hamba Allah yang maha indah itu pakai yang terbaik. Kalau ada baju takwa, pakai jubah, pakai gamis, silakan. Jadi hendaknya kita pakai pakaian yang terbaik karena Allah itu cinta kepada keindahan. Apakah boleh pakai kaos? Boleh, tapi kurang ada tata keramanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita enggak sopan. Allah yang indah masa kita enggak indah? Itu enggak pantas, itu aja. Enggak pantas saja. Tidak ada etika dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita di majelis ilmu, di masjid, di mana saja itu pakai pakaian terbaik karena Allah itu Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, cinta kepada keindahan. Ya, semoga kita semua dibukakan pintu keindahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah yang sangat indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Nurul Hadi LC yang telah memberikan taklim. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Bapak Kiai selalu diberikan sehat, panjang umur, barokah, husnul khotimah, serta bisa memberikan taklim pada jadwal berikutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah memasuki segmen kedua, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Syaihunul Al-Mukarram Kiai Haji Zaki Umar LC. Jadi pagi ini hadir 2 LC sebagai narasumber. Semoga semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga ahlan wa sahlan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Pembina Bapak Haji Sofan SHMH telah hadir di tengah-tengah kita.
Kepada Syairul Al-Mukarram Kiai Haji Zaki Umar LC, waktu dan segala kesempatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. An ummil mu'minina radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fazi'an wa yaqulu wailul lil arab min syarrin qad iqtarab min radmi ya'juja wa ma'juj wa halaqa bi asbu'aihi al ibhami wallati taliha. Faqultu ya Rasulullah anahliku wa finas salihun. Qala na'am idza kathural khabathu. Rawahul Bukhari. Wallahu a'lam. Dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia berkata, masuk kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketakutan. Lalu ia bersabda, celaka buat bangsa Arab dari kejahatan yang telah mendekat, daripada dinding Ya'juj dan Ma'juj. Dan Nabi melingkari dua jarinya, jempol dan telunjuknya. Aku berkata, ya Rasulullah, apa kita binasa? Sedang di tengah kita masih ada orang-orang baik. Nabi menjawab, iya, apabila banyak terjadi maksiat-maksiat. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Yang kami muliakan guru kita Akhinal Fadil Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Muhammad Nur Hadi Matta'anallah bituli hayatih. Ya. Kalau beliau tadi disebut LC, kalau saya LC lulusan Ciliwung. Tapi mudah-mudahan ya, doakan beliau kayak Muhammad Hadi ini senantiasa sehat walafiat, dianugerahi keberkahan hidup, bermanfaat ilmunya. Para tuan-tuan guru juga segenap pengurus DKM Masjid, wabil khusus Masjid apa ini? Nurul Falah, cakep namanya, cahaya keberuntungan. Yang masuk ke sini insya Allah beruntung terus. Nah,
Saya mengutipkan sebuah hadis riwayat Bukhari dari Ummul Mukminin. Dikutipkan di dalam kitab Min Kunuzis Sunnah karya Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni. Ummul Mukminin, ibunya orang yang beriman. Yang dimaksud di situ adalah Zainab bintu Jahsyin. Istri-istri Nabi semua dijuluki Ummul Mukminin. Sebagaimana anak dengan ibu kandungnya haram menikah, begitu pula orang-orang beriman haram menikahi istri-istri Nabi walaupun mereka sudah janda. Jadi keharamannya dari sisi menikah. Berbeda dengan mahram. Kita dengan ibu kita boleh nggak duduk dua-duaan sama ibu kandung? Boleh. Ya, artinya duduk berdampingan. Saya nih sama ibu kandung saya memahram, boleh. Tapi tidak pada orang beriman. Mentang-mentang istri Nabi ibu kita duduk berduaan, enggak boleh. Jadi sisi mahramnya harus diperjelas. Mahramnya dari sisi tidak boleh dinikahi. Semua Aisyah namanya Ummul Mukminin, termasuk tadi Zainab. Zainab bintu Jahsyin punya ibu namanya Umaymah binti Abdul Muttalib. Nabi punya ayah Abdullah bin Abdul Muttalib, berarti ada hubungan saudara. Jadi Umaymah itu apanya Nabi kira-kira? Encang, uak, bude. Karena ayahnya Nabi adiknya Umaymah. Umaymah bintu Abdul Muttalib. Lah sekarang Umaymah punya anak namanya Zainab. Apa hubungan Nabi dengan Zainab? Misanan atau sepupu. Dekat nggak hubungannya? Zainab pernah menikah dengan anak angkat Nabi Zaid. Dulu waktu Nabi lamarin Zainab, Zainab kirain bakal jadi istri Nabi, ternyata dilamarkan buat Zaid, anak angkatnya. Ya ada juga perasaan kecewa, kirain sih bakal jadi istri Nabi, cuma jadi istri dari anak angkatnya. Ayat mengingatkan tuh, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak pantas mukmin lelaki mukmin perempuan kalau Allah dan Rasulnya udah putuskan sesuatu perkara pakai milih-milih lagi, enggak pantas. Udah, singkat cerita jadi deh sama Zaid. Di tengah perjalanan rumah tangga, Zaid menceraikan Zainab. Saya mau tanya, Zaid anak angkatnya Nabi, Zaid punya istri Zainab. Tuh Zainab jadi apanya Nabi? Menantu. Menantu angkat. Jangan dibilang menantu. Kalau menantu mahram, haram dinikahi. Ini Nabi punya anak angkat Zaid, Zaid menikah dengan Zainab. Ya. Lalu cerai. Zainab jadi janda. Nabi mau menikahi Zainab. Boleh enggak?
Boleh nggak? Yang bilang kagak boleh kenapa? Yang bilang boleh kenapa? Enak aja jawab, soalnya janda. Nah, itu bukan jawaban, itu mah jawaban kucing garong itu. Kan tadi Zaid bukan anak kandungnya Nabi, anak angkat. Lah si Zaid menikah dengan wanita itu bukan mahramnya Nabi. Jadi terjadi perceraian. Si Zainab ini tidak ada hubungan sama, cuma Nabi khawatir di saat itu sensitif banget, orang-orang Arab akan menuduh gile juga Muhammad, bekas bini anaknya dikawinin juga. Nah, Nabi sungkan. Allah menerangkan, innallaha la yastahyi minal haq. Allah nggak malu terhadap barang yang benar. Artinya apa? Boleh menikah. Sengaja Nabi menikahi Zainab untuk memutus anggapan bahwa itu terjadi hubungan mahram. Tidak ada hubungan mahram. Bukan menantu itu. Bukan menantu. Seseorang punya anak angkat laki-laki. Di kemudian hari anak angkatnya dapat jodoh istri, itu kan nggak ada hubungan mahram. Kalau ternyata misalnya anak angkatnya meninggal, tuh bapak angkatnya boleh nggak nikahin janda anak angkatnya? Wah, semangat banget jawabnya. Yang jawab bukan bapak-bapak, ibu-ibu bilang boleh. Tuh lihat tuh, sinyal tuh. Bicara hukum boleh karena tidak ada hubungan mahram. Itulah berbicara tentang perawi hadis Zainab bintu Jahsyin. Ya, secara garis nasab memang sebelumnya ada hubungan apa? Sepupuan. Di tengah perjalanan kawin sama Zaid, lalu Zaid menceraikan, lalu Nabi menikahi Zainab. Zainab wafat setelah wafatnya Nabi. Ya. Zainab bintu Jahsyin wafat pada tahun 20 Hijriah, belakangan dia. Mungkin selisihnya 10-an tahun lah sama wafatnya Nabi. Pada saat Zainab wafat, yang mensolatkan ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zainab cerita, satu ketika Rasulullah masuk datang kepadaku, fazian, hal keadaannya gemeter, ketakutan. Ada apa gerangan? Di dalam lain riwayat sampai bilang la ilaha illallah. Ini ada sesuatu apa nih? Nabi ngomong begini, ada sesuatu apa ini? Wailun lil Arab. Wail itu kalimat tahdid, kalimat bernada ancaman. Kalau diterjemahkan ke kita, celaka. Wail, itu bahasa Arab celaka. Kalau iman yang celaka apa jadinya? Hah? Ya Muhammad Hadi tersenyum aja. Kan tadi saya bilang wail celaka. Kalau iman yang celaka apa? Ya terusin aja. Ini nggak paham. Celaka lil Arab, buat bangsa Arab. Kok Nabi bilang begitu? Celaka buat bangsa Arab, min syarrin qad iqtarab, dari kejahatan yang kian mendekat.
Ini salah satu tanda nubuwah Nabi, mukjizat Rasulullah. Apa yang belum terjadi Nabi sudah terangkan. Bukan Nabi prediksi, bukan ya, kalau prediksi kan perkiraan, enggak. Ini Nabi dapat dari Allah Ta'ala. Celaka, kejahatan yang kian mendekat. Sahabat masih bertanya-tanya, kejahatan apa? Ada lanjutannya, min syarrin qad iqtarab min radmi. Itu minnya lil bayan, daripada radmi. Dalam bahasa Arab ada tembok, ada jidar. Tembok besar ya, dinding besar, saddun. Ada namanya tembok besar saddu ma'rib. Lebih besar lagi namanya rodmun. Dalam surah Al-Kahfi ada disinggung ya. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala antaja'ala bainana wa bainahum sadda. Apa? Rodma ya, ada kalimat rodma. Rodmun ini tembok yang super besar. Tembok siapa? Tembok yang menghalangi dua suku namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ini salah satu tanda dari 10 tanda kiamat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dia dari satu ayah, Ya'juj Ma'juj. Kalau Syekh Muhammad Ali As-Sabuni sebutkan mereka itu bangsa Tatar dan Mongol. Minal kaum al-mutawahhish, termasuk kaum yang hamaji. Apa tuh? Kanibal. Mengerikan sekali. Satu ayah, At-Turk. Di zaman Dzulqarnain ini ada 2 raja beriman yang hampir menguasai dunia. Yang satu Nabi Sulaiman, yang satu Dzulqarnain. Ada satu kaum yang khawatir, selalu diintimidasi, dirampas ternaknya, dibunuh penduduknya oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Dzulqarnain datang ke kampung itu, orang-orang berkata, ya Dzulqarnain, di surah Al-Kahfi, ai Dzulqarnain, inna Ya'juja wa Ma'juja mufsiduna fil ard. Ya'juj dan Ma'juj buat kerusakan di bumi. Gimana cara mengantisipasi dari gangguan mereka? Fahal naj'alu laka kharjan, mau enggak kami berikan Anda upah dengan catatan antaj'ala bainana wa bainahum rodma. Kau bikinin kami sebuah tembok besar antara kami dan mereka, jadi mereka enggak bisa menyerang, mengintimidasi kami. Dzulqarnain kaya, ditawarin upah ya, dia bilang qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin. Apa yang Allah berikan padaku lebih baik, nggak usah pakai bayar, bantu saya aja kerja ya. Siapin tuh sarana prasarananya, bikin tembok kita pakai hebel, ini pakai cairan tembaga, atuni zubaral hadid. Kalau dalam kitab peta Islam masih ada itu dijelaskan, temboknya masih ada, cuma ditumbuhi tumbuhan.
Ya kelihatan. Dalam kitab Kasyful Ghaibiyah diterangkan, dari semenjak dibuat tembok ini kaum Ya'juj dan Ma'juj ngorekin terus, ngebolongin. Dari pagi sampai sore ngebolongin, mereka ingin keluar. Tapi saat sore hari ketika mereka bilang sesama mereka, kita istirahat, matahari terbenam, besok kita lanjutkan. Malam hari mereka istirahat, Allah tutupin lagi. Yang bolong rapat lagi. Besokan korek lagi, sore hari, malam hari, Allah tutupin lagi. Begitu seterusnya sampai saatnya Allah biarkan dikorek, kagak ditutupin. Korek. Hadirin bisa bayangin kalau dari besi tembaga begitu kokoh dikorek media, itu kan dahsyat sekali. Mampu mereka, itu tanda kiamat nanti begitu. Dikorekin, Allah biarkan, akhirnya jebol. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Wailun lil Arab, celaka buat bangsa Arab, min syarrin qad iqtarab, daripada kejahatan yang kian mendekat. Lihat hadirin, yang Nabi peringatkan seperti itu, kalimatnya wailun lil Arab, ya. Dulu ya, hanya beliau tahu deh, di Jazirah Arab ada nggak bioskop? Nggak ada. Sekarang ada. Dulu nggak ada konser musik, sekarang ada. Bahkan pesta setan labu ada. Paham nggak ibu-ibu? Apaan? Tuh, tahu dia Halloween, nenek-nenek ngerti. Kalau saya bilangnya setan labu. Ada sekarang. Gimana? Almarhum Muallim Tabrani Paseban pernah mengutipkan satu riwayat hadis, mahalla biharamikum halla bighairikum. Apa yang terjadi di tanah haram kamu bakal terjadi juga di tanah selain haram kamu. Kalau di tanah sana saja bisa terjadi, apalagi yang model-model kita. Min babi aula, lebih-lebih lagi. Di sini, wah lebih-lebih lagi. Lihat aja proses pembuatan film yang berjudul Indahnya Nikah Beda Agama. Udah jadi, tinggal naik tayang. Dibuat opini dulu. Yang nonton dewek, ngaji kagak. Oh ternyata nikah beda agama itu selama harmonis sah-sah saja. Ternyata yang saya lihat di film hubungannya harmonis, santun, ramah. Udahan dia lagi habis diputusin sama calon yang muslimah, tambah-tambah deh akumulasi nih kekecewaan. Bah, daripada nikah sama muslimah akhlak bejat, ketahuan sama non muslimah ya santun penuh perhatian. Penggiringan opini lebih dahulu, filmnya nanti disajikan dulu, menonton mulai timbul pro kontra. Akhirnya yang jahil-jahil bilang udahlah, yang penting rukun harmonis, nggak usah ribut. Kata-kata ini persis, ingat nggak waktu zaman pemilihan pemimpin, daripada pemimpin muslim korup mendingan non muslim jujur. Ada nggak omongan begitu? Jangan heran nanti akan ada omongan begitu. Daripada nikah sama muslimah akhlaknya brengsek, ketahuan nikah sama non muslim yang akhlaknya santun. Ini namanya perbandingan nggak apple to apple. Coklat diadu sama teh kotok.
Kalau mau bandingin coklat sama coklat, ini coklat sama teh kotok, nyambung nggak? Nah, paham hadirin? Ya begitu. Hati-hati kalau sudah ada penggiringan opini, pada akhirnya apa? Di sana akan dipersiapkan regulasi undang-undang tentang sahnya nikah beda agama. Itu mengarah ke sana. Tuh di negara sana Arab udah ada pesta Halloween. Di sini penistaan demi penistaan terhadap agama makin menjadi-jadi. Betul? Masya Allah. Bagaimana digiring opini umat ini supaya benci kepada sahabat-sahabat Nabi? Dicuatkan deh, ya, bahwa sahabat-sahabat itu murtad. Ngomong terang-terangan. Lihat, dia menuduh sahabat-sahabat, mendobrak rumah Sayyidina Ali, daun pintunya ditahan oleh Siti Fatimah hingga jebol. Siti Fatimah mati tergencet pintu. Dia simpulkan apa? Bagaimana enggak murtad itu sahabat-sahabat? Yang ngomong profesor, pesor tahu nggak? Ya dia gak paham. Peronya pesor. Hati-hati penggiringan opini demi opini. Kita ahli sunnah wal jamaah, bagian daripada keimanan, wajib cinta Allah, wajib cinta Rasul, wajib cinta zurriyah keluarga Rasul, wajib cinta sahabat-sahabat Rasul. Betul begitu? Hadirin lihat, ulama dulu punya andil besar bagaimana menanamkan konsep pakem ahli sunnah wal jamaah. Ada kodenya. Khatib khutbah Jumat di khutbah yang kedua, wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah Sayyidina Abi Bakrin wa Umara wa Utsmana wa Ali. Jamaah menyambut radhiyallahu anhum. Ahli sunnah wal jamaah tuh. Itu ada pesan tersirat di situ. Karena ada kelompok yang tidak suka kepada sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan berani mengkafirkan Abu Bakar, berani mengkafirkan Umar bin Khattab. Insya Allah di sini pahamnya sama, ahli sunnah wal jamaah. Kita kembali ke hadis tadi. Siti Zainab bertanya, ya Rasulullah, kalau kondisinya nanti udah begitu, anahliku, kita hancur juga ya Rasulullah. Wa finas solihun, di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang soleh, masih ada ulama, masih ada habaib, masih ada kiai, masa kita binasa juga? Nabi jawab, naam, tetap hancur. Ya gimana? Ada ujungnya. Idza kasurul khobas. Al khobas asal maknanya asyai'un najis al mustaqbah, sesuatu udah najis, jijik, itu khobas. Yang dimaksud al asyirku wal ma'asi. Kalau udah banyak terjadi kemusyrikan, banyak terjadi maksiat-maksiat, biar kata di situ banyak orang baik-baik habis, hancur juga. Ya contoh aja deh, kalau bencana banjir, emang tuh banjir milih-milih ke rumah kiai, jangan ya. Ustadz Didin kena juga nggak? Ya kena, kalau banjir nggak beda-bedain. Kalau namanya bencana, kena semua. Itu isyarat. Artinya apa? Kita jangan teledor terhadap maksiat yang kian merajalela. Hati-hati ya. Bagaimana anak-anak kita, siswa-siswi kelak di masa mendatang, majelis ulama protes, ormas Islam protes tentang peraturan Mendikbud masalah
kebebasan kekerasan seksual. Di situ ada beberapa butir, ujungnya apa? Bila mana setuju. Jadi kalau perempuan misalnya dibuka auratnya, dia setuju, tidak bisa digugat. Nah gitu. Kalau intinya kalau sudah setuju, ya nggak apa-apa. Yang jadi persoalan kalau tidak rela, tidak setuju. Jadi tolok ukurnya begitu, rusak nanti. Dia akan makin sembarangan mengumbar aurat lewat dunia maya. Yang penting apa? Suka sama suka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Protek bapak-bapak dan ibu-ibu, masa depan anak-anak kita lindungi, jangan sampai terperosok. Ingat nggak beberapa tahun yang lalu bagaimana dibagikan terang-terangan kondom kepada siswa-siswi? Kelihatannya sih benar, mencegah terjadinya hubungan seksual langsung. Jadi substansinya bukan zinanya. Kalau pengen berhubungan supaya tidak hamil dini, pakai kondom. Itu secara nggak langsung nyuruh nggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang buat regulasi undang-undang, regulasi hukum. Kalau kita nggak gembleng anak-anak kita dengan akidah iman yang kuat, kelak di kemudian hari ada yang jadi wakil rakyat, ada yang jadi pejabat. Kalau iman nggak kuat, kebawa arus, repot. Repot nggak? Orang-orang pinter ya di bawah kungkungan orang bodoh, kira-kira kebawa pinter apa jadi ikut bodoh? Paham? Ya udah pikirin aja sendiri. Masalahnya apa? Kok orang pinter bisa begitu? Idealisnya hilang. Ujung-ujungnya apa? UUD. Ujung-ujungnya fulus. Ada seorang pendakwah, dia santai, enak Ustadz katanya. Kita jadi komisaris nggak ngapa-ngapain, tiap awal bulan tinggal terima transfer selawe. Iya, lumayan buat nambah-nambahin anak kuliah. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris. Kalau diserahkan urusan pada yang bukan ahlinya, tunggu masa kehancurannya. Saya jadi ingat, Kiai ada anak pengajian, anak SD, rupanya dia ngaji tuh. Emaknya sibuk, punya anak kecil. Ini anak yang gede nih, SD, dia bilang, "Nak, mamah mau ke pasar, urusin adekmu ya nak." Dia jawab pakai hadis, "Mama, kalau urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya, Ma." Kata emaknya, "Wah, nih anak nih keluar dalil kenapa?" Intinya dia kagak mau ngurusin adanya. "Saya bukan bidangnya, Ma, saya nggak bisa netein." Kata emaknya, iya deh, gue gendong deh, gue bawa ke pasar." Anak kecil aja ngerti. Kalau bukan pada bidangnya diserahkan ke urusan, berantakan. Nah, hadirin rahimakumullah, pesan tadi begitu jelas. Pertama, Nabi mengawali omongannya la ilaha illallah, itu isyarat ya keutamaan kalimat tauhid untuk memperbarui iman selalu. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Lalu Nabi menyebut celaka bangsa Arab, bukan di luar bangsa Arab kagak celaka,
Lah kalau di tanah Arab aja yang di sana ada 2 tanah suci bisa nggak sunyi kena pengaruh begitu, apalagi di yang lain. Ya. Kemudian diingatkan kehancuran manusia ini kalau udah jebol tembok Ya'juj dan Ma'juj. Bikin kerusakannya apa? Wallahu alam. Bisa jadi kerusakan fisik, dibinasakan. Bisa jadi kerusakan moral, dan itu yang nyata-nyata di tengah mata kita. Banyak berantakan moral, akhlak. Selanjutnya apa? Siti Zainab sampai bilang, masa kita binasa padahal di tengah-tengah kita masih ada orang baik-baik. Itu mengingatkan dari hadis itu, kita jangan maghrur, terperdaya. Tenang aja, asal kita rajin sholat, tenang aja. Tapi maksiat berkeliaran, kita diam, hancur juga nanti. Makanya harus pasang amar ma'ruf, nyuruh kebaikan. Ayo hadir di masjid pengajian, itu nyuruh kebaikan. Tapi juga nahi mungkar, seimbang, mencegah kemungkaran. Ketua RT bertanggung jawab terhadap warganya karena wilayahnya dia di satu RT. Dia nggak bisa tutup mata. Ketua RW wilayahnya lebih luas lagi, tanggung jawabnya lebih gede. Kepala rumah tangga wilayahnya dalam rumah tangga, dia nggak bisa biarkan anaknya udah pada balik masih mengumbar aurat, suruh yang perempuan berhijab, yang laki-laki, nak kamu olahraga boleh pakai training. Tadi disebutkan oleh guru kita, aurat laki antara pusat dan lutut, di luar sholat, di dalam sholat, antara pusat dan lutut. Ini udah jadi imam rawatib, udah jadi muadzin, main bola pakai celana pendek di kampung saya. Kira-kira pantas nggak? Udah jadi imam rawatib naik sepeda pakai celana pendek, mana yang kolornya ngablak begitu, jeruk udah bejendol. Olahraga nggak apa-apa, tapi auratnya dijaga dong. Apalagi udah jadi panutan, udah jadi imam rawatib, udah jadi muadzin. Orang biasa aja wajib tutup aurat. Kata Nabi, ghatti fakhidzak fa innal fakhidza aurah. Tutup pahamu, itu buat lelaki apalagi perempuan. Pahamu itu aurat. Perempuan bukan nggak boleh ibu-ibu senam, cari dong ruangan tertutup, ya. Kalau ibu-ibu senam sore hari, ya, yang pada mundar mandir bapak-bapak bu. Apalagi yang senam banyak janda, udah modus tuh. Bininya bilang, pantes ayah semangat banget kalau ngingetin aku senam. Ayo senam, sono senam. Oh rupanya bukan nganter bininya. Tapi jangan gara-gara saya ngomong gini terribut pulang-pulang sama lakinya. Artinya peluang itu dijaga, senamnya boleh. Ada seorang ustazah di Jakarta Pusat, dia ngadain senam, tapi memang di ruang tertutup khusus perempuan, jadi terjaga banget. Panas Ustadz kalau di ruang tertutup, kan katanya pengen nyari keringat. Ini senamnya setengah jam, kulinernya 1 jam di kampung saya begitu ibu-ibu. Kira-kira makin ramping makin. Nah senamnya setengah jam, kulinernya nggak imbang. Jaga aurat ya bu ya, bu. Jangan pakai bilang, gue udah nenek-nenek, siapa yang naksir? Ya Allah. Kalau masalah syahwat mah nggak bedain laki-laki mau muda mau tua, ya.
selama power banknya masih aktif ya udah. Nanti jurusan sini paham aja. Jaga tuh, betul, jaga. Saya ingat dulu, saya punya guru seorang mualim, dia ngajar, dia kasih pelajaran nggak ngajar-ngajar, dia omelin tuh sohib majelis, khodimul majelisnya, ente punya majelis ibu-ibu senam di pinggir jalan gitu, udah ada nggak mau ngajar lagi, ditegur. Memang harus begitu, ada efek jerah. Jangan sama ngaji-ngaji juga. Kadang-kadang udah senam tuh dua, ustadz lewat masih panggil ustadz. Jauhi itu, jangan sampai ada peluang-peluang maksiat ya. Di tengah-tengah orang awam, saya nambahin sedikit, nyimpang. Ada satu orang datang, Ustadz, iya, saya ada perlu, mau ngapain? Saya mau ngajar, nggak minta waktu sedikit, iya mau ngapain? Ustadz, saya mau nikah siri, ya terus syarat-syaratnya apa? Saya bilang, kok nikah siri pakai syarat-syarat? Ya namanya nikah, syarat-syaratnya terpenuhi. 2 calon mempelai, ada 2 saksi laki-laki yang adil, ada wali, ya, ijab qabul, wajib kasih mahar. Kenapa ente nikah siri? Nggak punya ongkos ke KUA? Langsung saya tanya, calon ente gadis apa janda? Janda. Ditinggal mati suami apa dicerai? Ditinggal Ustadz udah 8 tahun, ditinggal mati dicerai. Ada suaminya ditinggal, itu namanya bukan dicerai, ditinggal. Ente hati-hati nikahin bini orang, tar lakinya datang urusan ente digugat, aneh yang ente minta tolong menikahkan bisa digugat juga, aneh kagak mau gitu Ustadz. Iya sembarangan, tapi suaminya nggak tanggung jawab, suaminya dosa ninggalin istrinya, tapi bukan disimpulkan ninggalin itu identik cerai. Suaminya udah jatuhin cerai belum? Jadi gimana Ustadz? Ya pastiin nggak boleh sembarangan menikahin bini orang. Ini banyak terjadi begitu, cuma gara-gara ditinggal lakinya menjandakan diri, enak aja. Ya itu maksud saya. Kan yang berwenang jatuhin cerai siapa? Suami. Suami yang begitu nggak tanggung jawab, dosa tetap dosa, mengabaikan menelantarkan istri dan anak. Tapi kalau belum ada omongan cerai, biar kata 20 tahun 30 tahun tetap bininya masih sah. Ini perempuan udah kagak sabaran, kayaknya gue udah bukan bininya deh kayaknya. Nah, dia sendiri mereka-reka kayaknya. Nah, kayaknya gue udah janda deh kayaknya. Ini nggak sekali 2 kali terjadi begitu. Bagus dia nanya, biarin saya omelin. Ustadz, saya bilangin deh. Saya bilangin apa? Biar dia proses cerai dulu. Kalau urusan cerai ente nggak boleh ikut campur. Biarkan urusan dia pribadi, dia menetapkan tetap pada rumah tangganya atau dia pisah sampai ke pengadilan. Ente jangan coba-coba sok jadi pahlawan nolongin. Ya pastilah jawabannya minta cerai karena ente yang nganterin. Dia diem aja, begitu Ustadz. Iya. Ini kadang-kadang begitu. Kasihan dia kesian, tolongin, boncengin sama ngurus proses perceraian. Lah terus kalau jadi janda sama siapa? Ya buat gue dong, gue udah nolongin. Itu nggak benar tuh begitu itu. Hati-hati. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Kiai, mohon maaf kita adakan 1-2 pertanyaan. Ini ada pertanyaan yang datang dari jamaah ibu-ibu. Kami menerima amanah dari putra kami berupa uang untuk diberikan disumbangkan ke masjid. Tapi uangnya kami pergunakan buat menyantuni anak yatim. Bolehkah hal tersebut? Yang kedua, apabila seorang janda mempunyai anak angkat perempuan, lalu anak angkat perempuannya menikah dengan laki-laki tampan, tidak lama kemudian bercerai, bolehkah kami sebagai ibu angkatnya menikah dengan mantu angkat saya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep pertanyaannya, cakep. Menikahi berondong, baik. Yang pertama nggak boleh. Jadi kalau sudah dapat amanah dari anak, sumbangkan ke masjid, jangan berinisiatif beri ke anak yatim. Ini masalahnya menyalurkan sesuai amanah. Yang kedua, bicara boleh, karena itu menantu angkat, tidak ada hubungan mahram, ya. Tapi saya garis bawahi, jangan modus anak angkatnya lagi konflik sama suaminya, udah laki model begitu gugat aja cerai. Nggak taunya buat siapa ya? Secara hukum boleh karena tidak ada hubungan mahram. Justru yang saya maksud jangan lihat dari sisi bolehnya. Ketika anak angkatnya yang perempuan dapat jodoh suami, ini si ibu ini terhadap suami dari anak angkatnya betul-betul jaga batas. Kalau mau mantu, ibu buka jilbab nggak ada urusan mahram, tapi sama dia nggak boleh sembarangan. Jelas? Karena itu orang lain. Ustadz, kalau diboncengin motor jangan. Ini dia nih, jadi bibit-bibit ini. Jangan hindari hal-hal seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada yang masih bertanya? Sepertinya cukup, Pak Yai. Langsung dengan doa, Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Asy-syafi' yaumal hisab. Salatan Amin, ya tansuru bihal Habib Muhammad Rizik bin Husin Syihab wa man ma'ahu minal iyal wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ya ulil Allah. albab. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Amin, ya Basir, Allah. ultuf bina ya Alimu ya Qadir, ya Latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latiful lam tazal, ultuf bina wal Amin. muslimin, ultuf bina wal muslimin, ultuf bina wal muslimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, demikianlah taklim kita pada pagi ini. Semoga apa yang Bapak Kiai sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga para yai kita selalu diberikan sehat, panjang umur, barokah dan husnul khotimah, serta bisa memberikan taklim pada jadwal berikutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, seperti biasa ada maklumat yang perlu kami sampaikan. Sebelum dibacakan maklumat, ada berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah Bapak Kiai Haji Dedi Zunaidi dari Masjid Arif Rahman. Itu qori legendaris kita. Kemarin telah pulang ke rahmatullah. Semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya, diterima dan dilipat gandakan pahala ibadahnya, dan semoga menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
pengajian Ahad yang akan datang insya Allah bertempat di Masjid Nurul Jannah, Jalan Latu Menten 2, Gang 1 atau di depan. Dulu namanya Musola Nurul Jannah, sekarang sudah menjadi Masjid Nurul Jannah. Insya Allah pengajian segmen pertama akan diasuh oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nurul Hadi LC. Segmen yang kedua akan diasuh oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Anas Ahmad Jajuli Khalil. Jadi monggo jamaah bisa datang lebih pagian karena ada 2 narasumber yang akan menyampaikan kajian pada Ahad tersebut. Yang selanjutnya di masjid kita, di yayasan kita ada UPJ, unit pelayanan jenazah Yayasan Ihsan Nur. Bagi jamaah yang ingin bergabung menjadi anggota, silahkan, cukup membayar iuran Rp7.000 per bulan, berlaku untuk 1 kakak. Apabila ada keluarga yang meninggal yang menjadi anggota, insya Allah semuanya akan di-cover oleh Yayasan Ihsan Nur sampai menghantarkan dengan ambulan ke pekuburan DKI. Kami atas nama pengurus dan jamaah Masjid Jamaah Yayasan Ihsan Nur mengaturkan terima kasih kepada pengurus dan jamaah Masjid Nurul Falah yang telah menyediakan tempat dan segala hidangannya. Semoga Allah membalas dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Yai, boleh bermusyawarah? Kita diizinkan untuk bermusyawarah. Kita bermusyawarah dengan Bapak Kiai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ambil posisi kembali untuk hadroh. Sekali lagi untuk tim hadroh kembali. Silakan tim hadroh anak-anak untuk kembali tampil. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh siap. Muhammad alaihi wasallam. Silakan kepada anak-anak hadroh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.